Isu etika pemasaran. Gimana ya menjadi etis dalam persaingan usaha? Yuk ikuti kami dari kelompok 3 Etika Bisnis. Sebelumnya, apa sih pemasaran itu? Pemasaran didefinisikan oleh American Marketing Association sebagai fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan perusahaan. Dalam beretika, hal ini merujuk pada prinsip-prinsip moral, nilai, dan standar perilaku untuk mengatur cara perusahaan melakukan kegiatan pemasaran, seperti bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan, bagaimana menghadapi persaingan, dan masyarakat secara umum. Menurut teori dari John R. Bottright pada tahun 2007, dia mengemukakan bahwa konsep etika pemasaran itu ada 3. Pertama, fairness atau kewajaran, sama aja dengan justice, keadilan. Kedua, freedom, kebebasan. Dan terakhir ada kesejahteraan atau well-being. Nah, selanjutnya, marketing mix. Implementasi dalam strategi pemasaran yang harus kalian ketahui. Ada 7 nih, namun 4 diantaranya sangat penting untuk diingat dalam tahapan strategi. Produk, ini bisa berupa jasa juga ya. Kedua, price, dari segi penempatan harga sesuai nggak sama target pelanggan. Ketiga, place, mau di mana sih? Online ataupun offline. Keempat, promotion, bagaimana kamu melakukan promosi yang baik. Sedangkan people, process, and physical evidence adalah dampak selanjutnya dari implementasi strategi yang kamu lakukan. Saat mendekati masalah etika dalam pemasaran, ada 3 hal yang perlu diingat. Pertama, tradisi etis berbasis hak, di mana kita mengetahui apakah agen ini diakui bebas dan otonom, melainkan bukan sebagai alat untuk melakukan penjualan saja. Hal ini berkaitan juga tentang hak privasi, keamanan, dan informasi yang tidak dilanggar. Kedua, tradisi utilitarian. Dengan mengetahui keuntungan aktual dan keuntungan nyata dari transaksi yang telah dilakukan di dalam pemasaran, perusahaan harus bertindak dengan cara yang maksimal atas kesejahteraan bagi semua orang yang terkena dampak dari keputusan pemasaran tersebut, dan mempertimbangkan apakah pilihan itu dapat menjadi tindakan yang menghasilkan kebaikan, keuntungan, bahkan kesejahteraan terbanyak. Dan ketiga, perlu kita mengetahui dalam setiap tradisi apa saja nilai-nilai yang dapat terancam. Nilai tersebut bisa berpegang teguh pada keadilan, kesetaraan, kesehatan, hingga keamanan yang sah secara etis. Isu etika pemasaran merupakan serangkaian masalah yang muncul berkaitan dengan penerapan etika dalam kegiatan pemasaran. Isu ini umumnya terjadi dalam pemasaran produk maupun layanan, harga, promosi, hingga distribusi. Jadi, intinya isu dari etika pemasaran itu dalam komunikasi maupun menjalankan praktik bisnis, minat kepercayaan konsumen itu menurun. Hal ini juga akan bertentangan dengan teori plain behavior oleh Asgen, yang teori ini tuh digunakan untuk mengukur perilaku konsumen. Salah satu isu etika pemasaran yang kami teliti kasusnya adalah adanya pemasaran yang tidak sehat pada suatu produsen air minum. Dalam kemasannya itu, Aqua dengan melakukan praktik monopoli. Mahkamah Agung atau MA menghukum PT Tirta Investama selaku produsen Aqua sebesar 13,8 miliar rupiah karena diduga terbukti melakukan praktik monopoli usaha. Dikutip Detik Finance, selain Aqua, PT Balina Agung Perkasa selaku distributor Aqua juga didenda 6,2 miliar rupiah. Kasus bermula saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyelidiki praktik usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Aqua. Penyelidikan itu berlanjut ke sidang KPPU dan digelarlah pembuktian. Pada 19 Desember 2017, KPPU memutuskan Aqua melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa isu etika pemasaran ini menjadi pembelajaran etis untuk para pemangku usaha. Jika suatu hal menyebabkan kerugian bagi perusahaan, bahkan bagi orang lain, sangatlah penting juga untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam menangani konflik yang akan terjadi. Dalam melakukan pilihan dalam keputusan mempertimbangkan eksternalitas adalah hal yang utama, meskipun kedua
pihak yang melakukan pertukaran menerima manfaat nyata dari pertukaran tersebut. Pihak lain di luar pertukaran mungkin akan terkena dampak buruknya. Pemasaran itu kan tujuannya menaikkan penjualan. Makanya interaksi antar penjual dan pembeli itu sangat penting dengan membawa produk atau jasa ke target pasar yang sesuai. Maka dari itu, mempengaruhi orang secara moral bisa berdampak baik dan merugikan. Membujuk, bertanya, memberi informasi, dan menasihati adalah pendekatan etis untuk mempengaruhi orang lain. Sebaliknya, ancaman, paksaan, penipuan, manipulasi, dan kebohongan merupakan pengaruh yang sangat tidak etis. Sekian dari penjelasan kami, terima kasih.